suka berasa langsung ngejudge karena dari experience yang sebelumnya, rejection misalnya, karena pernah di-reject. Sementara harusnya kita melihat rejection itu is actually redirection atau protection untuk malah ketemu dengan yang lebih better gitu loh. Jadi jangan melihat rejection itu you take it personally, oh berarti something wrong with me, because you know aku di reject gitu ya, berarti something wrong with me, either itu pekerjaan atau apapun itu. Tapi justru ngelihat dari yang lainnya, oh ya udah, namanya di reject itu sesuatu hal yang biasa dalam hidup. Pasti akan ada rejection, nggak mungkin nggak ada. Jadi how lightly you take the rejection itu as a redirection and protection. Jadi ngelihatnya sisi kesana aja. Oh kalau misalnya di reject, oh ya udah berarti ya bukan dia, cari yang lain lagi aja, gitu. Cuma kan kita nggak tahu kalau kita nggak nyoba. Sama halnya dengan gimana gue tahu nih orang gimana karakternya gimana, personalitinya gimana, kalau gue belum ngobrol. Tapi gue udah takut duluan nih. Sementara yang sebelah sana mungkin nunggu kayak, ayo dong be open, ngobrol. Karena gue lagi nunggu-nunggu ini, jadi yang satu nunggu. Ya udah tunggu-tungguan. Iya juga. Sementara yang satu takut. Kalau misalnya butuh proses, aku sekarang mau ambil waktu 5-10 menit untuk coba aku sekarang jadi muridnya Kak Zola gitu. Kita belajar matchmaker dulu. Apa yang harus aku pelajari untuk bisa memahami tentang dunia yang Kak Zola kerjakan gitu? Banyak hal sih. Tapi aku selalu bilang, being a matchmaker, kalau orang di luar sana tuh enak banget ya pekerjaannya ngejodohin orang gitu. It's not that simple. Being a matchmaker itu takes a lot of hard work. Satu, kita dealing dengan orang, which is manusia. Manusia itu kompleks. Mereka punya feelings, mereka punya emotion. So I'm dealing with people's heart. Either dia habis broken heart atau dari kerja, moodnya segala macam, personal kan. So if you don't know how to talk and communicate with people with a different level, it's gonna be tough. Itu satu. Empathy, you should have empathy and being kind to anyone. Karena understandable atau being understand itu tuh nggak gampang sebenarnya. Berusaha untuk mengerti apa. Atau kamu kalau ada masalah, I need time. Aku tipe yang ada masalah mungkin nggak mau harus selesaiin hari ini juga. Oke, gimana cara kita komunikasiin? Ya, poin bagusnya. Gitu. Karena nggak akan bisa nih kalau aku lagi emosi, aku bisa ngomong apa aja nih kalau aku lagi emosi. Sementara kamu butuh waktu untuk take time dulu. Akan lebih enak, ya udah deh kita waktu 30 menit dulu deh, kita break dulu 30 menit and then we come back and then we talk. Ya itu bagus tuh. Misalnya pasangan kita tadi tipe orang yang harus selesaiin hari ini, terus pasangannya justru tipe orang yang kabur kan. Gimana ya nih kabur, gimana cara diselesain kalau dia kabur ya? Nggak bisa, nggak mau, aku butuh waktu dulu. Ya tapi nggak bisa dong, kan harus selesai, kita lagi ada masalah. Jadi nggak berusaha untuk saling ngerti satu sama lain. Sekarang kan semua orang ngomongin tentang aku belum bisa menemukan pasangan yang tepat karena aku punya value yang tinggi gitu, sehingga aku maunya high value woman misalnya, atau dibalik high value man gitu. Sebenarnya dari tadi kita ngomongin value ini, apakah harus high value atau sekedar value sederhana aja, atau seperti apa supaya teman-teman bisa memahami konteks value? Ini kan sekarang di sosial media tuh banyak banget high value women, don't chase, you know, high value men. Banyak orang yang mengartikan high value women atau high value men something to do with wealth sama status. Padahal enggak. Sebenarnya high value men and women bisa bertanggung jawab dalam hal provider atau enggak gitu ya. Bukan dari situ, justru sebenarnya high value itu adalah you have integrity enggak? Are you being kind to anyone enggak? And then kalau misalnya kamu punya standard, can you follow through with your standard atau enggak? Jadi kalau in my opinion, high value woman or man buat aku tuh sama, karena pada dasar semua orang punya value. Tapi bisa dilihat apakah beneran dia punya high value atau enggak itu adalah dari integritinya dia, compassionnya dia. Terus let's say misalnya punya standard dan dia tahu kapan harus stop ketika tidak ada alignment lagi. They need to know when to stop when there's no alignment. Jadi high value women, they do chase kok. Tapi tahu waktunya kapan memang udah nggak bisa, and then stop. Then you have a value. Jadi bukan dengan oh iya ada status, oh kekayaannya dia berapa, dia kuliahnya di mana, anaknya siapa segala macam. Belum tentu. Can you follow through with your standard atau enggak? Can you commit enggak?
Bagaimana dengan definisi di Instagram itu yang ngomongin tentang pasangan yang setara gitu. Kayak Iya. ini udah high value woman atau high value man tadi, itu kan foto-foto yang ditunjukkan itu biasanya yang tadi ada statusnya. Iya. Kayak pria, kayak tadi internalisasi, mencerna apa yang ada di pikiran kamu, values kamu apa, itu nggak ada waktunya. Sehingga dia putus langsung besoknya ke tempat baru gitu. Dan salah satu tanda menurut aku orang yang kurang bijak kayak itu orang yang apa-apa tuh terburu-buru gitu. Pesan atau saran sederhana untuk orang yang seperti itu dari Kak Zola langsung. Yang kamu cari apa sih? Kenapa masih buru-buru? Yang kamu kejar apa? Gitu aja. Jadi kalau misalnya gue nggak bisa, let's say misalnya nih habis putus, gue harus ada juga yang begitu, gue harus ada orang lain dulu sebelum gue putus. Itu ada, Ya, lucu ada sih, yang ya. begitu juga. Jadi harus ada gantinya dulu sebelum ada yang baru. Kalau itu selalu kejadiannya begitu, ask yourself, sebenarnya kenapa gue selalu butuh orang lain? Kenapa? Emang kenapa kalau sendiri? Nggak bisa sendiri, karena apa? Padahal sendiri itu enak loh. If you can enjoy yourself, being alone, definitely you can enjoy other people. Gitu loh. Tapi kalau kitanya sendiri udah nggak bisa enjoy dengan diri kita sendiri kan susah ya. Karena masuk ke dalam relationship, itu bukan solusi. Kayak tadi internalisasi, mencerna apa yang ada di pikiran kamu, values kamu apa, itu nggak ada waktunya. Sehingga dia putus langsung besoknya ke tempat baru gitu. Dan salah satu tanda menurut aku orang yang kurang bijak kayak itu orang yang apa-apa tuh terburu-buru gitu. Pesan atau saran sederhana untuk orang yang seperti itu dari Kak Zola langsung. Yang kamu cari apa sih? Kenapa masih buru-buru? Yang kamu kejar apa? Gitu aja. Jadi kalau misalnya gue nggak bisa, let's say misalnya nih habis putus, gue harus ada juga yang begitu, gue harus ada orang lain dulu sebelum gue putus. Itu ada, Ya, lucu ada sih, yang ya. begitu juga. Jadi harus ada gantinya dulu sebelum ada yang baru. Kalau itu selalu kejadiannya begitu, ask yourself, sebenarnya kenapa gue selalu butuh orang lain? Kenapa? Emang kenapa kalau sendiri? Nggak bisa sendiri, karena apa? Padahal sendiri itu enak loh. If you can enjoy yourself, being alone, definitely you can enjoy other people. Gitu loh. Tapi kalau kitanya sendiri udah nggak bisa enjoy dengan diri kita sendiri kan susah ya. Karena masuk ke dalam relationship, itu bukan solusi. Kayak tadi internalisasi, mencerna apa yang ada di pikiran kamu, values kamu apa, itu nggak ada waktunya. Sehingga dia putus langsung besoknya ke tempat baru gitu. Dan salah satu tanda menurut aku orang yang kurang bijak kayak itu orang yang apa-apa tuh terburu-buru gitu. Pesan atau saran sederhana untuk orang yang seperti itu dari Kak Zola langsung. Yang kamu cari apa sih? Kenapa masih buru-buru? Yang kamu kejar apa? Gitu aja. Jadi kalau misalnya gue nggak bisa, let's say misalnya nih habis putus, gue harus ada juga yang begitu, gue harus ada orang lain dulu sebelum gue putus. Itu ada, Ya, lucu ada sih, yang ya. begitu juga. Jadi harus ada gantinya dulu sebelum ada yang baru. Kalau itu selalu kejadiannya begitu, ask yourself, sebenarnya kenapa gue selalu butuh orang lain? Kenapa? Emang kenapa kalau sendiri? Nggak bisa sendiri, karena apa? Padahal sendiri itu enak loh. If you can enjoy yourself, being alone, definitely you can enjoy other people. Gitu loh. Tapi kalau kitanya sendiri udah nggak bisa enjoy dengan diri kita sendiri kan susah ya. Karena masuk ke dalam relationship, itu bukan solusi.